Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Ruang Siar 107,7 Song FM dari nelayan untuk rakyat. Selamat sore mitra Song FM dan salam jumpa kembali bersama saya Haris Setiawan di kesempatan dan kebersamaan kita di sore hari ini. Kita jumpa di Lintas Gerbang Nelayan, sajian informasi selama 1 jam, dan untuk kesempatan sore hari ini kita akan berjumpa mitra Song bersama Anda di sajian Gerbang Nelayan, sajian informasi selama 1 jamnya, dan kita akan melakukan interaktif dan berbincang sedikit tentang sosialisasi penerimaan Polri bersama AKP Sudarsono SH dari Kasat Binmas Polres Indramayu, kemudian AKP Ramoli SH Kasubag Humas Polres Indramayu dari Polres Indramayu Mitra Song. Ya, kita sama dulu untuk saat ini ada AKP Sudarsono SH dan kemudian ada AKP Ramoli Ramoli SH. Apalnya sama Ramoli Tampu Bolon kayaknya. Betul, namanya Ramoli Iya, Tampu Bolon. Ramoli Tampu Bolon. Ya, selamat sore, sehat Pak ya, Bu. Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah sehat ya. Ya, kesempatan dan kebersamaan kita untuk sore hari ini ngobrol sampai dengan jam 1 terkait dengan sosialisasi penerimaan Polri bersinar, terus juga ada bersinar operasi narkoba ya. Untuk terkait penerimaan Polri, mungkin juga informasi yang sempat kita tayangkan sebelumnya udah 2 hari ini mungkin ya. Sebelumnya juga yang sebenarnya sudah kita update juga informasinya terkait dengan pendaftaran anggota Polri gratis, puluhan calon pendaftaran antri di Polres Indramayu ya. Betul. Seperti itu. Sebenarnya sampai saat ini udah berapa peserta atau calon yang sudah terdaftar, Pak? Mungkin. Ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Mitra Song yang mana pada sore hari ini bersinergi dengan Polres Indramayu dalam rangka sosialisasi penerimaan Polri di seluruh Indonesia dan tentunya juga di wilayah Kabupaten Indramayu. Kami di sini Mas Haris ditemani dengan Ibu Ramauli dari Kasubag Humas Polres Indramayu. Tentunya kami sangat bangga sekali pada sore hari ini bisa mensosialisasi tentang bagaimana sih penerimaan anggota Polri. Begitu Mas Haris. Terkait dengan bagaimana mungkin ke Ibu Ramoli ya, Ibu Uli mungkin di sebutnya atau juga biasa dipanggilnya ya Ibu Uli. Ya, dan mungkin juga kita kesempatan sore hari barangkali ada mitra Song yang di rumah barangkali mau hendak bertanya-tanya barangkali ya, silakan nanti bisa on air juga atau SMS di nomor kita, tapi terkait dengan penerimaan Polri ini ya, penerimaan tahun untuk penerimaan ini kapan kira-kira Bu batas dibuka dan sampai kapan gitu? Iya. Jadi kita jelaskan kepada pendengar radio bahwa penerimaan Polri ini sudah dibuka tepatnya pada tanggal 7 April 2016 yang lalu dan berakhir nanti pada tanggal 30 April 2016. Oh, berarti akhir bulan mungkin. Akhir bulan. Jadi masih 15 hari lagi nih Mas Haris. Iya. Tapi dilihat pukulnya nanti pada tanggal 30 April 2016 pukul 15.00 pendaftaran sudah ditutup. Sampai tanggal 30 itu ya. Ya betul, jadi pendaftarannya juga nanti ada 2 caranya. Yang pertama harus melalui online. Jadi online dibuka websitenya www.penerimaanpolri.go.id. Ya, saya ulangin www.penerimaanpolri.go.id. Nah, jadi di situ pendengar menyiapkan. Kepada pendengar atau adik-adik yang ingin berminat menjadi anggota Polri, kami persilakan untuk dapat menyiapkan alat tulisnya. Mungkin ada yang mau dicatat selama kegiatan ini. Ya, selama kita ada berbincang lumayan waktu, kita ada cuma 1 jam soalnya sampai jam 16. Ya, mungkin yang lainnya bisa dijelaskan lagi untuk yang lainnya, Bu. Iya, itu tadi online. Jadi ada 2. Kalau online-nya aplikasinya agak susah. Silakan datang langsung ke Pabandring Polres Indramayu. Di mana nih, Bu? Iya, tempatnya itu di Aula Atmani Wedana Polres Indramayu di Jalan Gatot Subroto nomor 3. Jadi silakan langsung, bisa online lanjut terus, kemudian juga datang langsung. Menemui siapa Bu di sana? Ya, di sana ada panitia yang akan menerima calon siswa ini. Tentunya nanti di situ dengan membawa persyaratan awal itu hanya KTP dan KK asli dan fotokopi yang sudah dilegalisir. Jadi nanti di sana diterima, kemudian dicek
berupa tinggi badan ya mungkin ya, Tinggi badannya ya, Bu. Ya, betul. kemudian berat badan, kemudian secara fisik apa-apa yang harus dipersiapkan nanti di sana disampaikan oleh panitia. Mungkin untuk pakaiannya, Mbak? Kalau pakaian Pakaian calon pendaftar. Iya. Jadi kalau pakaiannya tentunya pakaian yang sopan dan rapi ya Pak ya. Betul, betul. Iya, ini disiapkan berpakaian kemeja putih. kemeja putih. Bawahannya itu hitam, bisa celana, bisa rok kalau untuk wanita, dan tentunya alas kakinya sepatu. Ya. Kalau tinggi badan maksimal atau minimal? Ya. Tinggi badannya itu untuk laki-laki 165 cm. Minimal, Bu. Minimal itu ya Pak ya. 165 Kemudian, ya? iya, untuk perempuan itu 160 cm. Perempuan 160 ya. Oke. Untuk lulusannya mungkin akademiknya? Mungkin di situ Mas Haris, mohon maaf kami tambahkan, barangkali Bu Uli bisa menjelaskan ada persyaratan umum dan persyaratan khusus biar nanti para pendengar yang ada di rumah lebih jelas. Iya, betul. Dan Silakan. untuk dicatat satu persatu. Jadi ini apa-apa sih persyaratannya dan bagaimana sih kelanjutannya. Untuk Bu Ramauli, mangga dipersilakan untuk menjelaskan. Ya, adik-adik pendengar ya, siapkan alat tulisnya. Jadi ada 4 nih Mas Haris Ada ya. 4 ya. Iya. Penerimaan itu dari sumber Akpol, ini Akademi Kepolisian. Kemudian ada Bintara. Akpol, Bintaranya ada Bintara. 2, ya, Bintara Tugas Umum dan Bintara Penyidik Pembantu. Kemudian dari sumber Tamtama. Jadi ada 4 pintu ya? Ya, ada 4 pintu Pak, tapi harus pilih salah satu. Oh, pilih salah satu. Iya, jadi tidak boleh semuanya. Jadi kalau kita memilih Akpol, tentunya yang kita pilih cuma Akpol. Yang lainnya tidak boleh? Yang lain tidak boleh. Jadi secara otomatis gugur kalau milih dua-dua karena tesnya hampir bersamaan. Pasti ketahuan karena panitianya pasti sama. Contohnya warga Indramayu mendaftar di Polres Indramayu diterima oleh panitia yang sama. Di sana pasti akan ketahuan ya Pak ya. Betul. Karena Persyaratan ada umum sistem online juga tadi ya. Iya, sebenarnya datanya. di samping online juga sampai ke Mabes Polri sana ya Mas Haris ya. Kemudian Persyaratan umum lainnya bagaimana, Bu? ya masih ini Pak, mungkin kita jelaskan dulu sedikit. Berapa banyak sih ya Pak ya? Yang diterima Iya, maksudnya? yang diterima. Jadi supaya adik-adik kita ini siap kan, oh saingan saya seperti ini. Untuk Akpol itu 300 orang. Akpol 300 Ya, ya. terdiri dari 250 pria, kemudian 50 orang wanita. Untuk Bintara Tugas Umum itu banyak sekali. Jumlahnya 9.850. Banyak ya Pak ya? Banyak. Iya, itu dibagi-bagi lagi Pak. Jadi polisi tugas umum 8.650. Wow, banyak berarti. Iya, kemudian untuk penyidik pembantu, nah ini bisa sampai sumbernya bisa dari SMA sederajat dan D4 itu 450 orang. 450 orang. Iya, kemudian untuk ditempatkan di Pol Air 150 orang. Juga, Betul. nah untuk adik-adik yang wanita ini, ini cukup banyak diterima 600 orang se-Indonesia. Untuk Se-Indonesia Polwan ya. itu, Bu. Iya, Polwan. Tentunya ya harus Persiapkan dari sekarang dari ya. sekarang. Termasuk tinggi badannya ya Pak ya, 160 cm ya Pak ya untuk Betul. wanita. Iya. Terus mungkin Bu ada yang nanya barangkali kalau apa sih itu Akpol, pendidikannya di mana? Terus untuk brigadir juga nanti pendidikannya juga di mana? Dan untuk Brimob atau Pol Air juga pendidikannya di mana? Sebagai gambaran awal ya Mas Haris ya. Iya, seperti itu. betul. Iya betul ya Pak ya. Jadi untuk Akpol itu pendidikannya cuma satu se-Indonesia Pak. Di mana? Akpol 1. Di Candi Baru, Semarang, Jawa Tengah itu. Candi Baru di Semarang, Jawa Tengah. Kemudian kalau untuk Bintaranya itu karena banyak, ini biasanya ditempatkan di SPN, itu sekolah Polisi Negara. Kemudian di wilayah Republik Indonesia. Bu? di wilayah Republik Indonesia nanti sesuai dengan pandanya masing-masing. Panitia daerah masing-masing. Iya betul. Nanti juga ada ditempatkan di Pusdik Pak, di Betul. Pusat Pendidikan. Dan kalau Polwan hanya satu lagi nih kalau Polwan. Polwan. Ya tempatnya di Sepolwan itu di Ciputat Jakarta. Se-Indonesia cuma satu tempat. Satu tempat se-Indonesia. Tadi lupa mungkin ya ada yang tanya-tanya kok Tamtama belum disebutin tadi. Iya, betul. Tamtama itu banyak juga 1.000 orang. Tamtama 1.000 total. Diperlukannya tahun Indonesia. 2016 ini 2016 ini Pak. 1.000 orang Tamtama ya. Iya, 750 orang nanti akan ditempatkan di Brimob dan 250 orangnya ditempatkan di Pol Air, Pak. Iya. Mungkin persyaratan umum yang lainnya, Bu, bisa dijelaskan?
Iya. secara detailnya biar pendengar yang di Pendengar rumah bisa- Mas Haris bisa Iya, ini ya. betul. Dengar ya, Secara Pak, ya? detail, iya. Iya. Tolong diulangi kembali, Bu. Iya, nanti saya bacakan, siap-siap mendengar ya adik-adik yang berminat menjadi anggota Polri. Yang pertama tentunya warga negara Indonesia, pria atau wanita, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian setia kepada NKRI dan Pancasila UUD 45, pendidikan paling rendah itu SMA sederajat. Usia, usia minimal 18 tahun. Jadi kalau di sini nanti pada saat pendidikan, ini ada kriterianya lagi, itu 17 tahun 6 bulan. 17 6 bulan. 17 tahun 6 bulan, jadi maksimal itu lahirnya Februari 1999. Maksimal, Bu. Iya, itu yang lahirnya maksimal Pak, tapi Ya. usianya itu nanti minimalnya itu 17 tahun 6 bulan Pak. 17 tahun 6 bulan. Bisa daftar ya. Bisa daftar. Sehat tentunya Pak ya, sehat jasmani dan rohani. Kemudian tidak terlibat kasus pidana atau pernah dipidana, melakukan kejahatan, itu nanti dibuktikan dengan SKCK ya Mas ya. SKCK-nya bisa diambil di Polres Indramayu. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela, itu pasti ya tentunya ya. Betul. Nah, kemudian ini ya harus diwaspadai juga, artinya wong dermayu nanti mintanya di dermayu, itu tidak boleh ya Pak ya. Betul. Ya, iya, jadi harus siap bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Di mana saja nanti ditempatkan harus siap. Setelah melalui pendidikan ya, Ya, setelah lulus tentunya pendidikan. setelah lulus Nanti. pendidikan. Iya, ini yang Nggak apa-apa, terakhir. nanti Iya. ini juga salah satu biar mereka juga atau juga pendengar kita juga tahu terkait dengan aturan ini mungkin ya. Iya, Untuk betul. teman-teman kita atau adik-adik kita yang di rumah tentunya. Silakan lanjut. Iya, yang terakhir memang betul tuh Pak, lulus. Jadi lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian. Iya, betul. Nah, itu syarat-syarat Persyaratan umumnya. Mungkin ada persyaratan khusus, Bu? Nah, Bisa syarat khususnya dijelaskan. betul Pak. Banyak ini syarat-syarat khusus yang mungkin ya banyak yang belum tahu adik-adik kita ini. Bintara Polisi tugas umum ataupun Polwan ya, pria wanita itu bukan anggota atau mantan TNI atau Polri atau PNS atau pernah mengikuti pendidikan TNI atau Polres. Jadi Ya, dia Polri. belum pernah bekerja di suatu instansi pemerintah. Artinya dia sudah jadi Polri, sudah jadi TNI atau sudah jadi PNS di suatu instansi. Itu nggak boleh. Tadi tidak boleh ya, Bu? Iya. Berijazah SMA sederajat. Iya. SMA sederajat bisa jurusan IPA IPS atau SMK. Sama jurusan mungkin ya, multi jurusan. Iya, ada, tapi Ada ada kecualiannya pengecuali. nggak? Oh, ada kecuali ya juga. betul, ada kecualinya. Tadi bukan lulus yang SMA sederajat, bukan lulusan paket A dan B. Oh gitu. Ya, iya. jadi paket C ya yang Iya. dipakai ini, yang sesuai dengan kompetensi tugas Polri tentunya. Nah, kecualinya tata busana dan tata kecantikan. Tata busana dan tata kecantikan. Nggak bisa daftar ya, Bu, kalau lulusan di seperti itu? Iya, nggak bisa itu Pak. Jadi mungkin untuk penerimaan anggota Polri itu pengecualian ya Pak ya. Nah, selain pengecualian ada prioritas. Jadi ada yang diprioritaskan. Ada yang prioritaskan. Apa aja, Bu? Ini yang bagi lulusan D4 keperawatan. D4 keperawatan. Ya, itu salah satunya. Kemudian SMK Seni Musik Pak, SMK Kesehatan Hewan atau Produksi Ternak, jurusan Pelayaran, Teknik Perkapalan, Ketenaga Listrikan, Teknik Elektronika, Teknik Permesinan, dan terakhir nih, nilai akhir gabungan rata-rata itu harus 60. Nilai rata-rata di ijazahnya 60, Bu, gitu. seperti itu. 60 betul Pak, ya. itu khusus yang Bintara, Tamtama. Tetapi kalau dia memilih Akpol, itu beda lagi rata-ratanya Pak. Bedanya di mana nih, Bu? Nilai rata-ratanya harus 70 Pak. Nilai rata-rata harus 70 Iya, di Akpolnya. iya, karena pendidikannya juga beda. Mungkin bisa dijelaskan ke pendengar, mungkin pendidikannya berapa lama kalau untuk Akpol, untuk Brigadir, dan untuk Tamtama, Bu? Kalau untuk Akpol itu Pak, pendidikannya 4 tahun, karena nanti dia lulus itu langsung inspektur, Lenan 2. Perwira ya, Bu? Perwira langsung ya. Kalau Bintara pendidikannya 7 bulan. 7 bulan dia lulus memakai pangkat Bribda, Brigadir 2 atau kalau Kalau dulu Sersan 2 ya? Sersan 2 betul Pak dulunya. Kalau Tamtama itu pendidikannya cuma 5 bulan. Tamtama. Tapi pangkatnya nanti Prada. Prajurit 2. Prajurit 2. Terus Itu penempatannya tadi beda ya, Bu? beda penempatannya. Kalau khusus Tamtama nanti penempatannya di Brimob dengan Polair, Pak. Oh, betul. Nanti kalau yang lain Bintara itu seluruh Tugas umum. NKRI disebar luas se-Indonesia. Mungkin lanjut ya, Pak ya, persyaratan-persyaratan yang lain. Yang tadi yang khusus.
bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain itu harus mendapat pengesahan dari Kemendikbuddikdasmen. Oh, diberi kesempatan juga ya bagi Diberi warga negara yang sekolah di luar negeri pulang ke Yang Ya, sekolah di kemudian luar negeri. berminat, Polri ya gitu. berminat untuk menjadi anggota Polri, silakan disahkan dulu ya Pak ya, Betul. ijazahnya. Kemudian ini belum pernah menikah. Ya, tentunya belum pernah menikah ya. Dan sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan Bintara Polri ditambah 2 tahun setelah lulus. Oh, ikatan dinasnya 2 tahun. Ya betul Pak, Baru ikatan setelah dinas 2 2 tahun tahun. bisa untuk mengajukan pernikahan ya. Betul. Kemudian juga belum pernah melahirkan bagi calon siswa wanita. Kan banyak tuh Pak, dikirain nggak ketahuan ya Pak ya. Kan nanti ada tahapan tes Iya ke betul, depan. betul. Kemudian untuk yang laki-laki ini belum pernah punya anak kandung biologis. Betul. Tentunya ini dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah atau kades. Ya. Nah, yang ini yang lebih spesifik nih Pak, yang zaman sekarang ini diwaspadai. Tidak bertato atau bekas tato. Oh. Tidak ada ya, murni harus halus. Iya, harus halus. Jadi kalau Harus halus. harus disiasatin ya Pak ya, kalau ada Iya. bekas tato. Eh. Kemudian juga yang apalagi bertato, bekasnya aja nggak boleh. Kalau seumpama pendengar ini ada yang minat, kebetulan mereka dulunya pakai tato atau tindik dan sebagainya, mungkin Ya. ada upaya ya. Ya, tentunya harus ada upaya supaya nanti pada saat tes tidak nampak lagi. Iya. Tadi tato, kemudian tindik tadi ya Pak ya? Betul. Tindik. Tindik juga nggak boleh. Jadi ada yang laki-laki ini Iya. tindik di telinga itu juga nggak boleh. Apalagi tindik yang di hidung atau di lidah ya Mas ya? Kalau saya tindiknya dari bayi ini masalahnya. Mas Haris bisa aja. Mas Haris, kalau seorang polwan kan perempuan ditindik, bisa Iya. nggak ini untuk polwan, calon Bisa polwan? Pak, Kalau kecuali tadi yang ditindik tadi kecuali karena adat Iya. atau agama. Jadi kalau perempuan itu sudah adatnya ya Pak ya? Iya betul. Kodrat juga boleh. Mm-mm. Artinya kalau untuk wanita jangan disiasatin untuk dihilangkan ya Pak ya? Betul betul. Khusus untuk laki-laki, Untuk laki-laki pria, saja, ya. iya. Iya. Ini masalahnya kalau misalkan saya juga ada tindik, tapi ini Bu, saya mah dari kecil dari bayi gitu. Emang bawaan dari lahir ya Pak? Enggak dari lahirnya, katanya ada syarat karena hari lahirnya hari itu, jadi harus ditindik gitu. Oh, berarti mungkin berarti- adat pada saat itu. Iya. Iya, Bu, berarti Oh. adatnya. Tapi harus ada pernyataan juga mungkin dari Betul, iya, ya. berarti harus ada surat keterangan dari Yang kepala mana- desa ya, Iya, atau betul. dari rumah sakit kali Iya. Pak ya. Ya, Iya, kalau otomatis kan nanti ada sebuah pertanyaan dari tim penilai. Iya, iya. Bahwasanya ini kenapa kok tindik? Nah, Iya. kan si calon tersebut bisa menjelaskan kepada tim pemeriksa atau tim penilai Iya. seperti ini. Jadi tidak identik apa sih kalau ditindik, kan identiknya kan mungkin negatif. Iya, iya. Kalau sudah tadi yang ceritakan karena dari lahir mungkin orang tua ada zaman dulu begitu, Iya. kan bisa dijelaskan semuanya. Ya, itu dia makanya. Kalau misalnya kasus ini menemukan kayak kasus di saya ini gitu loh, Bu. Iya, seperti itu. Nanti Kan- ada tim khusus, tim medisnya yang Tim akan khusus, ya. Tim menentukan medis. Iya. apakah ini boleh atau tidak. Iya, iya, iya. Oke. Kita lanjut lagi Lanjut. sedikit lagi Mas. Nah, kemudian dinyatakan bebas narkoba. Tentunya ya Mas ya, Iya. zaman sekarang kan Indonesia darurat narkoba. Jadi seorang calon siswa yang mau mengikuti pendidikan kepolisian tentunya harus bebas narkoba. Bisa diambil dari mana ya Pak ya? Ya, ada surat keterangan bebas narkoba nanti pada saat persyaratan tersebut. Nanti dilampirkan pada syarat-syarat administrasi yang lain. Tapi tentunya itu tidak cukup. Kan nanti pada saat peserta atau calon itu melaksanakan tes, pasti kan ada tes urin. Ya, betul. Kalau memang kedapatan nanti pemakai narkoba, otomatis hasil daripada urin tersebut menyatakan positif. Nah itu nanti menjadi kendala. Pasti kelihatan ya Pak ya. Pasti Kalau kelihatan. urin itu kan yang mengandung narkoba 6 bulan gak hilang ya Pak ya? Ya, Iya. pemakai 6 bulan nggak akan hilang untuk narkoba itu. Pasti nanti. Iya, nanti ada proses tersendiri untuk tes kelanjutannya. Nah, ini adik-adik, kemudian kita lanjut lagi ya. Harus berdomisili di wilayah Polda Jawa Barat ini minimalnya 2 tahun. 2 tahun. Kalau seumpama pendatang bagaimana? Kalau seumpama datang dia belum 2 tahun, mungkin misalnya contohnya Pak dia dari Jakarta, mungkin lebih bagus kita sarankan dia ikut tesnya dari Jakarta. Polda Metro Jaya ya, dari wilayahnya karena belum 2 tahun. Sesuai KTP asal ya. Sesuai KTP asal, dan ini dibuktikan tentunya dengan KK dan surat keterangan dari kepala desa setempat. Iya. Bisa dilanjut, Pak? Ya, tentunya yang terakhir sama tadi bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan bersedia ditugaskan pada semua bidang tugas kepolisian dengan prioritas pada Polda yang memerlukan penguatan sumber daya manusia dalam rangka pembentukan Polda baru.
Jadi nanti kalau ada Polda baru, waduh, Polda mana ini? Kok aku belum pernah dengarnya? Kan bisa terjadi mungkin ke depan Polri akan menambah Polda, harus siap seperti itu. Kami menanyakan Mbak Uli, bisa dijelaskan pada pendengar Mas Haris ya. Mohon maaf ini kami menanyakan mungkin mewakilin daripada anak-anak nih yang baru lulus SMA nih, yang baru UN. Betul. Apakah diberi kesempatan untuk mendaftar sebagai anggota Polri, baik pria dan wanita, Dan mungkin baik juga itu persyaratan Akpol ya? maupun brigadir maupun brigadir khusus dan tamtama. Apakah diberi kesempatan bagi adik-adik kita yang kelas 3 yang ini baru Mas ya, Haris ya? yang baru. Mungkin dijelaskan Mbak Luli. Iya, tentunya bisa ya Pak ya, karena kan untuk mendaftar awal itu dengan menggunakan nilai rapot itu dari kelas 10 sampai kelas 2 semester 1. Semester 1 boleh mendaftar. Tentunya sekarang adik-adik yang duduk di kelas 12 ini kan sudah ujian, tetapi belum mendapat ijazah. Sementara pendaftaran dan tes sudah dilanjut, sudah mulai. Waktunya iya. terbatas juga Waktu sampai terbatas. tanggal 30. Ya, nanti setelah itu kemudian setelah keluar ijazah akan dilengkapi di administrasinya. Iya. Tentunya harus lulus ya Pak ya ijazahnya. Betul. Jadi Nilai kalau rata-rata 6. dengan nilai rata-rata 6, nilai akhir. Jadi dari nilai rapor juga 60, kemudian setelah ijazah nanti rata-rata terakhir juga harus 60, tidak boleh di bawah 60. Kalau calon ini dia adalah baru lulus SMA dalam UN, Eptanas dalam arti begini. Tapi pada saat dia proses perjalanan tes di kepolisiannya berlanjut, ternyata pada saat pengumuman lulus dari sekolahan yang bersangkutan tidak lulus. Ini gimana ini dengan tes yang di kepolisian ini? Otomatis batal, otomatis ya Gagal. gugur, ya tereliminasi dengan sendirinya gitu Pak. Iya, betul seperti itu ya. Jadi ditegaskan untuk adik-adik sekalian yang baru lulus dari UN, jadi ditegaskan polisi memanggil adik-adik yang baru kelas 3 SMA ini untuk bisa, sekali lagi untuk bisa mendaftar sebagai calon Polri, baik itu melalui gerbang Akpol, bisa melalui gerbang brigadir, dan bisa melalui gerbang brigadir tugas khusus dan tamtama. Jadi diberi kesempatan seluas-luasnya. Tapi ingat, pada saat tes berjalan dan pada saat pengumuman hasil ujian di sekolah, yang bersangkutan harus lulus. Kalau tidak lulus, berarti dengan sendirinya perjalanan tes menjadi anggota Polri tereliminir atau gagal. Demikian Bu Ramli ya? Iya betul itu Pak. Jadi persiapkan. Jadi jangan hanya mempersiapkan lulus untuk menjadi anggota Polri saja, tetapi juga ijazahnya nih Pak ya. Itu yang paling penting karena sebetulnya harus ya ini cuman karena waktunya bersamaan tentunya diizinkan. Kita harus belajar terus ya Mas ya supaya lulus dua-duanya. Iya, persiapan juga fisiknya jangan lupa. Iya. Fisik dan pengetahuan termasuknya ya Mas Ali ya. Biar untuk menghadapi kesananya siap diri. Tuh, saya siap untuk bertarung, saya siap untuk berkompetensi untuk masuk sebagai anggota Polri. Tadi dijelaskan oleh Ibu Ramauli bahwasanya tahun 2016 Polri membuka kesempatan kepada para pemuda dan pemudi dengan kapasitas pendidikan yang disebutkan di atas tadi. Mungkin saya tanyakan juga ke Ibu Uli ya. Bu, tahapan-tahapan pendaftarannya apa aja sih tahapannya? Iya. Jadi kalau dijelaskan, tadi kan pendaftaran Pak sampai tanggal 30 dari tanggal 7 April sampai dengan 30 April 2016. Ya, itu pendaftaran. Untuk tes yang sesungguhnya artinya setelah dinyatakan daftar itu memenuhi syarat, kemudian diberikan nomor tes, kemudian dia akan tahapan berikutnya adalah masuk administrasi. Jadi yang pertama kali adalah administrasi. Disinilah akan dicek surat-surat yang harus dipenuhi oleh seorang calon siswa kepolisian. Berarti dimulai pada tanggal 1 Mei ya Bu? Betul, tanggal 1 Mei nanti sampai dengan tahapan itu lanjut terus sampai dengan pembukaan pendidikan. Karena pembukaan pendidikannya juga beda-beda Pak. Jadi kalau Tamtama itu buka pendidikannya pada tanggal 19 Juli 2016, untuk Bintara itu pada tanggal 10 Agustus 2016,
dan untuk Akpol itu tanggal 4 Agustus 2016. Oh, masing-masing tahapan beda-beda ya, Bu, ya? Beda-beda, cuman selisih sehari-sehari seperti itu. Jadi waktunya akan berbeda sedikit. Nah, itulah sebabnya tidak boleh memilih, harus memilih salah satu, tidak boleh memilih 2 atau 3. Oh, nanti saya gugur di sini, saya masuk ini lagi, tidak bisa. Oh, tidak karena bisa. bersamaan, hampir bersamaan, walaupun tidak serentak. Seperti itu. 19 Juli, 10 Iya. Agustus untuk tadi Tamtama 19 Juli. 19 Juli masuknya itu 19 Juli 2016 itu untuk Tamtama. Untuk Agustus. Bintara 10 Agustus Bintara 2016 dan untuk Akpol nanti 4 Agustus 2016. Akpol 4 Agustus. Tapi duluan Akpol, Bu, ya? Iya betul, dari Bintaranya duluan Akpol, selisih 6 hari ya Mas ya. Iya. Mungkin setelah administrasi awal masuk pada kesehatan tahap 1. Oh iya, Nah, apa sih kesehatan tahap 1 tuh? Nah, coba mungkin Pak Kasat Dimas ini menjelaskan kesehatan tahap 1. Baik para pendengar, untuk kesehatan tahap 1 itu biasanya dites kesehatan bagian luar, Bu Ramauli. Ya, itu ada tes masalah mata, THT-nya, terus mulut, gigi dan sebagainya, terus yang lain-lainnya seperti tensi dan sebagainya. Untuk luar itu tahapan awal tes kesehatan badan. Ya. Kalau kakinya X atau O boleh nggak ya Pak? Nah itu untuk ketentuan yang ada, kalau kaki X atau O itu tidak bisa. Berikut kaki yang apa Kaki ini? bebek ya, Pak, Kaki ya? bebek ya, sebutannya seperti itu, Bu, ya, Mas Haris Iya. ya. Jadi nanti itu ada tes, yang bersangkutan dites dengan menggunakan air dan disuruh berjalan. Nah, bekas jalannya itu apakah tapakannya itu apa, kakinya ini apa lurus atau ada dekoknya gitu. Iya, Nah, iya. kalau yang lurus kaki bebek tersebut ya otomatis nanti akan terganjal. Tidak ya. nampak lengkungannya Tidak Pak ya? nampak lengkungannya, jadi lurus kesannya. Nah. Jadi ya itu nanti akan terganjal seperti itu. Yaitu untuk tes kesehatan luar dulu. Iya. Nah, nanti barangkali kami lanjutkan untuk tes dalam ya. Untuk tes dalam nanti kan ada urin, terus ada apa nih? Paru-paru, jantung, ya. Terus berikut tes pengambilan sampel darahnya, itu dan sebagainya. Nah, nanti ada tahapan-tahapan sendiri yang harus dilalui oleh bagi calon tersebut. Pak, Mm-mm. ada pertanyaan nih Pak. Kalau buta warna boleh nggak ya Pak? Ya, kalau buta warna jelas nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh ya Pak ya? Nanti nggak bisa bedain warna Nanti merah sama putih nanti ya Pak? pada saat yang bersangkutan menjadi anggota Polri, nanti akan susah untuk membedakan sebuah warna, dan kita juga akan dibekalin oleh senjata api nantinya, otomatis kan nanti membahayakan. Nah, jadi secara tegas kalau untuk buta warna kami sarankan nggak usah mencoba untuk mendaftar seperti itu, Bu. Pak, ini ada yang nanya Pak, kalau fisik itu apa sih Pak? Misalnya tangannya harus dimajukan dua-dua ke depan, maksudnya apa sih Pak? Lihat apa itu ya Pak ya fisiknya? Iya, itu akan kami jelaskan gimana sih nanti kalau ada tes itu, sebagian tangannya harus lurus ke depan, harus posisi begini, telapaknya begini, telapaknya lurus kepada pengetes, terus nanti jarinya. Nah, untuk jari ya memang harus lengkap 5, jadi tidak boleh kurang daripada 5, dan letak jari-jari ini memang harus lurus ya, tidak bisa bengkok. Dalam arti kalau dia mengepal ya kayak perasa santan, dan kalau memberikan suatu penghormatan ya harus lurus ya. Lurus. Tujuannya seperti itu mungkin Mbak Oli ya. Ya, nanti kalau lihat gemetar gitu tangannya Pak, boleh nggak Pak? Pas disuruh ke depan tangannya terus gemetar-gemetar gitu bisa nggak ya Pak? Iya. Ya jelas nggak bisa. Nggak bisa ya Iya, Pak? nggak Nanti bisa. kalau hormat gemetar gitu Nanti ya, Pak? kalau biasanya kalau TNI Polri itu kan biasanya kita suka upacaranya lama di lapangan ya. Berarti kan sikap tampang dan sikap daripada uniform sebagai anggota Polri memang tidak menghendaki sebagai anggota Polri ya pada saat dites ya itu dalam keadaan gemetar. Nanti tidak menutup kemungkinan di kemudian hari kalau yang bersangkutan jadi nanti tidak sempurna seperti itu. Ya betul. Ya, takutnya nanti gemeter karena nervous ini ya Pak. Iya, ya mungkin ada Nervous juga nggak boleh berarti ya Pak ya? ada tim penilai sendiri yang lebih spesifik. Beberapa tim, dari tim kesehatan ada, dari tim jasmani ada, dari tim pemeriksaan rek administrasinya juga ada. Jadi biar beliau-beliau nanti yang melaksanakan tim tersebut yang akan memberikan penilaian. Iya. Karena di sini sistemnya gugur. Sistem gugur. Sistem gugur. Jadi pada saat tahapan-tahapan tes tadi
itu sistemnya gugur. Kalau sudah dinyatakan gugur ya sudah tidak bisa diulang kembali atau ikut kembali, tidak ikut tes selanjutnya, bahkan ikut daftar selain yang daftar awal itu tidak bisa. Jadi diberi kesempatan satu pintu daftar, baik itu di Akpol atau Brigadir atau di Tamtama, dipersilahkan. Jadi pada saat mereka tes awal sudah gugur terus pindah ke katakanlah ke Brigadir, ya tidak bisa. Atau mungkin kalau misalkan mengikuti tahun pembukaan tahap berikutnya, tahun berikutnya bisa. Tentunya bisa ya Pak, ya, karena kan ada batas umur maksimal. Batas, iya. Bisa. Kan diberi kesempatan seluas-luasnya bagi putra-putri terbaik Indonesia ini untuk didik menjadi anggota Polri. Intinya di sini dijelaskan di persyaratan boleh lulusan tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dengan persyaratan umur maksimal seperti yang disebutkan Ibu Ramauli tadi. Jadi lebih jelasnya bagi peminat, calon peminat silakan dibuka di www.penerimaanpolri.go.id. Bisa diulang Bu? Ya, silakan buka di website www.penerimaanpolri.go.id. Jadi kami jelaskan sedikit nih adik-adik ya. Untuk Akpol itu batas usianya bisa sampai 21 tahun. Maksimal. Jadi kalau sekarang masih 17, masih berapa tahun lagi tuh? 4 tahun lagi masih bisa. 4 kesempatan. 4 kesempatan setiap tahun, terus coba lagi Iya, jangan menyerah di kesempatan pertama sampai batas waktu. Sampai lulus. Kemudian kalau Bintara tugas umum itu juga 21 tahun, Pak. Ya. Bedanya nanti kalau yang dia D4 itu bisa sampai mencapai umur 24 tahun. Nah, diberi padi untuk lulusan D4 berarti lebih panjang ya Bu ya? Lebih panjang. 24 tahun. Kalau dia lulus S1 itu sampai 25 tahun, Pak. S1 bisa 25 tahun. 25 tahun. Berarti kesempatan luas buat D4 dan S1 ya Bu ya? Iya, di bisa. faktor umur. Faktor umur, coba lagi. Saya masih dapat nih berarti nih ya. Boleh. Bisa. Saya masih boleh baru 21 tahun Ya, lebih. Mas Haris ini baru kayaknya baru 19 tahun setengah. Lebih, Pak. Lebih sedikit ya, lebih 2 hari paling. Ini ada beda sedikit tadi dengan Tamtama ini. Kalau Bintara tugas umum itu kan usia minimal 17 tahun 6 bulan. Kalau Tamtama lebih 2 bulan, 17 tahun 8 bulan. 17. Dan usia maksimal juga berbeda. Berapa tuh Bu? 22 tahun. Jadi beda dengan agak yang panjang Bintara. dikit ya daripada Bintara ya. 1 tahun, Pak. 1 tahun. Nah, itu bagi peserta yang berminat dan katakanlah umurnya lebih daripada 21 tahun. Bisa disarankan ke jalur Tamtama Iya. karena ada kelebihan jeda waktu 1 tahun ya Bu, 1 sampai tahun. 22 Jadi tahun. jangan takut, silakan rame-rame yang berminat adik-adik daftar segera ke penerimaan Polri di Polres Indramayu. Masih 15 hari lagi. Masih Lebih cepat lumayan mendaftar lebih bagus karena nanti akan mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi mungkin tadi gini Mas Aris, tadi kita belum selesai tadi tes setelah kesehatan tahap 1. Tes apa lagi sih? Tes yang selanjutnya adalah tes psikologi. Psikologi tentunya adik-adik sudah mempersiapkan diri. Mulai dari kita masuk SMP itu sudah ada tes psikologi. Silakan dipersiapkan lagi tes psikologi yang untuk menjadi anggota Polri. Kemudian tes akademik. Akademik apa sih yang diujikan? Tentunya hanya 3, pengetahuan umum, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Hanya 3 ya? Hanya 3, itu tolong untuk semua dipersiapkan. ya, Seluruhnya. Nah, yang biasanya agak ribet itu pengetahuan umum Mas Aris. Soalnya terlalu luas ya, jadi disarankan kepada adik-adik untuk berita-berita 6 bulan sampai 1 tahun ke belakang, silakan untuk sering diikutin, dibaca terus, diikuti, dilihat di TV, di koran, dibaca. Nah, pertanyaan pengetahuan umum berkisar di situ. Iya. Ya, jadi harus rajin-rajin ya untuk nonton TV di beritanya nih maksudnya. Ya, bukan tentunya. Sinetron ya. Bukan. Kalau sinetron nanti nggak keluar Pak. Beda di dalam lagi. ujian. Nggak ditanyakan siapa pemain sinetron Centini ya Pak. Centini. Ini kegemaran Mas Aris. Kegemaran Mas Iya, Aris. Centini. Mungkin kita lanjut lagi. Berikutnya kesehatan tahap 2. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kasat Bimas, Pak AKP Sudarsono. Apa sih yang dimaksud dengan kesehatan tahap 2 tadi yang berhubungan di dalam ya tentunya. Selanjutnya kesehatan jasmani. Nah, jasmani ini apa aja sih Pak? Bisa Pak Kasat ini menjelaskan? Iya. Jadi memang pendengar banyak tahapan-tahapan yang harus dilaluin bagi calon peserta untuk menjadi anggota Polri. Di sini kami jelaskan tentang pelaksanaan kegiatan
tes jasmani. Tes jasmani ini adalah meliputin diantaranya saya sebutkan di sini, yaitu lari keliling lapangan dikasih waktu 12 menit. Di saat waktu 12 menit ini kami sarankan kepada peserta pada start lari ada apa Pak? Ya lari aja terus sampai semampu kemampuan badan kita. Jalan boleh nggak ya Pak? Seyogyanya jangan jalan. Kalau jalan nanti jeda waktunya nilainya kecil karena dikejar oleh 12 menit. Iya, Jadi saya sarankan lari aja terus. Baik itu lari sprint kalau memang waktu panitia mengatakan 2 menit lagi. Kalau Iya. kita masih kuat fisiknya, kita sprint lari. Kenceng sekenceng-kencengnya untuk mengejar nilai, mengejar perolehan putaran lari tersebut karena akan dinilai. Nah, setelah lari nanti ada ujian lagi yaitu shuttle ya, pull up yang naik itu kalau bisa minimal 9. Iya, 9 pull up-nya. Minimal 9 kalau mau mendapat nilai bagus, ya. Terus untuk push up ada juga. Push up itu hitungannya minimal 40. Wah, banyak 40 kalau pengen nilainya bagus. Kalau Pak saya mampunya 50 bagus, Pak saya mampunya 60 lebih bagus gitu. Jangan kurang dari 40. Begitu juga untuk sit up juga jangan kurang dari 40. Nah, lari angka 8, lari putar itu angka 8. Kalau bisa capai target 18 menit, 18 detik, koma sekian. Itu yang bagus. Tapi kalau kebanyakan anak-anak sekarang itu di kisaran angka 19, sekian detik. Wah, kalau bisa ngalahin 19, kalau bisa 17 detik, 18 detik. nilainya langsung naik ya. Nilainya akan terdongkrak dengan kekurangan yang seperti sit up, satu dan sebagainya tersebut. Jadi nanti nilainya akan diakumulasi, disatukan nanti skor akhirnya berapa. Itu gambaran untuk tes kesehatan, tes jasmani, tes kesemaptaan ya. Kesemaptaan. Ada ya, Pak? Nah, di sini diawalin dari sekarang mumpung masih ada waktu, jeda waktu, mungkin masih 1 bulan lagi. Bagi adik-adik yang berminat, silakan kalau memang renangnya belum lihai, belajar renang lagi. Lari juga sama. Lari juga sama. Kalau bisa saya sarankan larinya siang hari untuk fisik, untuk pembinaan fisik. Larinya siang hari atau sore hari. Di sini kalau nggak salah di SC itu banyak sekali untuk lari sore hari atau Bisa pagi hari. putar-putar Karangsong juga Pak. Boleh. Kata Mas Haris putar-putar Karangsong nantinya sampai pantai Karangsong sana ya Mas Haris ya. Betul. Bagus di terik matahari tentunya ya. Jadi untuk renang ini persyaratan khusus, yang bersangkutan harus bisa renang. Tapi kalau latihan renang jangan di pantai Karangsong. Iya, ya, Pak? Jangan, itu bukan renang itu. Namanya wisata, itu bukan belajar untuk berenang. Jadi disarankan kepada adik-adik yang berminat, mungkin ada guru privat renang bisa bergabung, minta saran pendapat kepada guru-guru renangnya agar nanti pada pelaksanaan tes tidak ada kendala. Demikian Mas Haris dan Mbak Ramauli. Mungkin masih ada lagi terakhir Bu, karena waktu juga. Iya, waktu juga ya Mas Haris ya, mungkin sedikit lagi ini persyaratan apa sih yang diujikan. Selanjutnya adalah pentohir. Jadi pentohir itu nanti yang menentukan adalah panitia daerah dan panitia pusat tentunya. Di sini mungkin ada sedikit tadi yang belum kita sebutkan. Kalau dia seorang karyawan itu dia harus ada tidak terikat, maksudnya tidak terikat perjanjian ikatan dinas dengan suatu instansi lain. Bagi yang sudah karyawan, dia harus mendapat persetujuan, rekomendasi tentunya dari kepala instansi atau satuan kerja yang bersangkutan. Sehingga pada saat dia lulus, dia harus bersedia diberhentikan dari status pegawai atau karyawan bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Polri. Seperti itu Mas Ari. Dan tentu terakhir ya, bebas KKN. Nah, kami ulangin, masuk polisi tidak dipungut biaya, gratis. Silakan mendaftar. Ya, silakan mungkin Pak Sudarsono masih ada. Ya, itulah beberapa sosialisasi kami dari Polres Indramayu, dan dengan setianya Mas Haris mendampingi kami untuk mensosialisasikan. Saya ucapkan terima kasih ke Mas Haris dan sama-sama kepada Mitra Song yang telah bersinergitas dengan kami, dengan Ibu Ramauli Kasubag Humas Polres Indramayu. Tentunya kami di sini menyarankan
kepada para peminat yang ingin mengikuti kinerja di lingkungan Polri, mangga dipersiapkan dari sekarang. Jadi siapkan fisik, siapkan mental, dan siapkan pengetahuan. Tolong diasah kembali pada saat kita melaksanakan tes. Insya Allah nanti akan diberi kemudahan dan tidak terganjal. Sekali lagi, ada prinsip penerimaan Polri tahun 2016: betah, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Demikian. Sebelum kami akhirin, sekali lagi ada sedikit pesan pembinaan dari Kasat Bimas Polres Indramayu, tentang narkoba. Di sini Polres Indramayu, mungkin jajaran seluruh Indonesia, melaksanakan kegiatan operasi bersinar sandinya dengan sasaran yaitu narkoba. Kami sebagai Kasat Bimas Polres Indramayu sering melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada seluruh SMA, seluruh pondok pesantren yang ada di Indramayu tentang bagaimana bahaya narkoba. Tentunya adik-adik pernah mengikuti pembinaan dari Pak Kasat Bimas yang masih sekolah atau yang sudah lulus 2-3 tahun yang lalu. Tentunya kami dari Polres Indramayu menghimbau jangan sampai terlibat atau pemakai dengan narkoba. Jadi tolong jaga lingkungan pergaulan. Jangan sampai adik-adik terseret dengan memakai narkoba. Dan jangan pernah sekali-kali mencoba dengan narkoba. Kalau sudah sekali mencoba, biasanya dia akan ketagihan dan cari. Tentunya dengan operasi bersinar ini diharapkan Polres Indramayu bebas dari narkoba. Dan barangkali di belakangnya ada rekan-rekan kami atau warga masyarakat Kabupaten Indramayu yang lupa sudah memakai narkoba. Tolong hentikan dari sekarang, ya. Jadi saya informasikan bagi warga masyarakat yang mengetahui sekecil apapun informasi tentang narkoba, tolong sampaikan kepada kami. Tentunya yang bersangkutan akan kami jaga untuk kerahasiaannya. Dan bagi pemakai dan bagi pengedar, tentunya kalau untuk pakai pengedar pasti itu berhadapan dengan hukum. Kalau untuk si pemakai mungkin bisa untuk direhabilitasi. Biasanya kami Kasat Bimas Polres Indramayu selalu bekerja sama dengan pondok pesantren yang seyogianya bisa memulihkan mental daripada pemakai narkoba tadi. Jadi saya katakan di sini, katakan no untuk narkoba. Demikian Mas Aris, terima kasih atas kerjasamanya. Baik, terima kasih sama-sama untuk Bapak AKP Saudara-saudara saya, kemudian Kasat Bimas Polres Indramayu, dan juga Ibu AKP Ramoli SH, Kasubag Humas Polres Indramayu, atas kesempatannya dan untuk bisa berbincang. Dan mungkin silakan untuk ada lagi yang bisa ditambahkan untuk dari Ibu Uli sendiri. Iya, terima kasih ya Mas Aris. Jadi saya Kasubag Humas Polres Indramayu menghimbau kepada warga Indramayu. Ingat selalu, narkoba itu tidak menyelesaikan masalah, justru membuat Anda semakin bermasalah. Narkoba itu tidak hanya membuang-buang uang Anda, tetapi juga membuang-buang hidup Anda. Pengguna narkoba adalah penyalahguna hidup. Ingat, mulai saat ini sampai seterusnya kita harus perang terhadap narkoba. Demikian. Semoga warga Indramayu dalam keadaan sehat dan bebas narkoba ya Mas Aris ya. Amin. Ya, Amin ya rabbal sama-sama. alamin. Kita juga dari mungkin demikian untuk Mitra Song, untuk perbincangan kita. Ada korup 10 menit mungkin ya. Iya, terkait tadi juga sekali lagi disampaikan untuk usia pada saat dilantik menjadi anggota Polri minimal 18 tahun dan saat pembukaan pendidikan maksimal 21 tahun. Sementara untuk tinggi badan pria minimal 165. Betul. Dan wanita 160. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Sudarsono dan Bapak Ibu Ramoli atas kunjungannya dan ketersediaannya. Terima kasih untuk Mitra Song FM juga atas kesediaan dan waktunya. Dan akhir kata saya Haris Setiawan mohon pamit undur diri. Akhir kata wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.